Knowledge is power kan? Ada katanya gitu kan? Saya dulu waktu SMP juga bacanya knowledge. Iya, lebih parah lagi. Knowledge is power. Rupanya salah pronunciation. Jadi knowledge, knows, ya. Ya, knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Oke. Ya, knowledge, no. Jadi bukan know. It's okay, no problem. In the beginning saya juga seperti itu ya. Awal-awal saya juga seperti itu. No problem. To me it's okay. Number 7. Yang mana? Nomor... Ya, fine. Nomor 8. Ya, my dad twirls. Ya, twirls ya. Ya, it's okay. Buka kamus. Apa twirls? Buka kamusnya. What is twirls? Ya. Bisa ya? Kemudian nomor 9. Apa nomor 9? Yes, race ya. Race ya. Kemudian wow, apa itu? Nomor 10. Yes, do not always produce. Ingat, sir, kok do not sir? Kok nggak langsung produce-nya aja kan gitu ya? Ada yang bertanya seperti itu. Iya. Kok tadi sir bilang kata kerja, emang do not kata kerja nggak sir? Yes. Iya. Iya. Hah? Ya, always itu kan hanya auxiliary ya, hanya pelengkap saja itu. Tambahan. Tapi ingat, do not itu harus dimasukkan. Kenapa? Contoh gini, saya suka mangga. Bahasa Inggrisnya apa? I like mango. Tadi suka kan? Suka itu kata kerja nggak? Kata kerja. Sekarang saya buat gini, saya tidak suka mangga. Bahasa Inggrisnya? Iya, maka tidak suka itu kata kerja enggak? Maka do not itu harus masuk di dalam like itu. Bisa? Iya, do not like. Nggak bisa dia? Iya, oke. Maka do not-nya juga harus digaris bawahi. Makanya do not always produce healthy children. And so on. Dan selanjutnya. Oke? Bisa ya? Oke. Berikutnya kita masuklah yang ketiga. Nanti kita bahas lagi nih ya latihan-latihannya. Atau kamu juga bisa belajar sendiri kan? Latihan kan? Oke, saya ulangi kembali. Verb phrase. Siapa yang mau mengulangi tentang verb phrase? Who wants to re-explain? Coba Murni. Ya, apa mengenai verb phrase? What is verb phrase? Oke, kalau saya buat contoh seperti ini. I wrote a letter for my brother. Mana yang merupakan kata kerja? Iya. Iya, adalah wrote ya, bukan I-nya lagi. Oke? Oke, sampai situ dulu. Mengerti ya? Oke. Ya, were itu verb to daripada write. Maka
Kata kerja pertamanya apa? Kata kerja kedua. Kata kerja ketiga. Written. Iya, written. Oke. Yes. Jadi gini aja, kalau kamu mau menghafal kosakata, mungkin ada break time-nya 1 hari 10 kata. Kan itu kan coba kamu ambil dari Google sebuah teks bahasa Inggris atau newspaper 1 hari, baru tandai ini kata kerja, artinya apa gitu. And then you will get used to, ya, akan terbiasa. Itu cara saya sih, but you also you do your own way, ya. Your own method how to memorize verbal words as many as you can. Oke, yang berikutnya kita masuk ke adjective phrase. Halaman sebentar. 2.14. Yes. Oke, sampai setakat ini paham nggak tentang dua tadi, noun phrase and verb phrase? Bisa ya? Oke. Kemudian adjective phrase. Oke, coba diperhatikan adjective phrase. Adjective and phrase. Adjective itu apa? Keterangan. Yang lain? Iya. Jadi adjective phrase itu frasa yang berfungsi sebagai kata sifat. Ya, adjektif kan? Nah, jadi yang namanya frase itu nanti dia bisa menerangkan suatu nomina atau pronomina, atau bisa juga dia menggunakan participle, ya, atau preposisi. Preposisi apa saja? Coba preposisi yang kamu ketahui. Preposisi kata depan. Of itu adalah preposisi. From, ya, with, ya, with. In benar. In, on, at. Apa lagi? Without, ya, without, with, before, after. Itu adalah preposisi, ya. Atau participle. Participle itu contohnya, itu participle itu kata kerja plus verb ing, tapi fungsinya sebagai kata sifat. Ada kata yang mengikutinya, yaitu so. Seperti contoh kalimat nomor 2, itu adalah participle. Bisa juga dia selain verb ing, participle itu bisa verb ing, dia bisa kata kerja ketiga. Seperti contoh nomor 3. Ya. Oke. Coba kita ambil nomor 1 dulu. She had fixed a dinner of. Ada of berarti preposisi of cabbage and carrots. Nomor 2, we saw Jamila dashing across the room. Maka dia adalah adjective phrase menggunakan participle yes, verb ing. Kenapa verb ing dia? Karena ada so. Ingat, so plus object itu adalah verb ing. Ya. So itu sama dengan see, melihat. Jadi contoh gini, saya melihat anak-anak bermain. Bahasa Inggrisnya apa?
Nggak harus pakai so ya. So itu kan kata kerja kedua. Artinya kalau kata kerja kedua berarti adalah kejadiannya di masa lampau atau past tense. Makanya dia menggunakan kata kerja kedua. Kalau hari ini saya melihat anak-anak bermain, bahasa Inggrisnya, maka today I see my students, iya, children playing. Bisa? Saya melihat guru mengajar, bahasa Inggrisnya. Learning, saya dengar ada yang bilang learning. Yes, teaching, ya. I see teacher teaching. Saya melihat Budi membaca. Yes, ya. Saya melihat ayah menonton TV. Iya. Ya. Saya melihat Andi berjalan di depan rumah. Oke. In front of the house. Oke. Bisa ya? Oke. Saya melihat Jody makan burger. Saya melihat Susan bertemu Susi. Susi. Oke. Bisa ya sampai situ ya? Oke, yang berikutnya nomor 3. He lived in a butcher shop owned by a man named Mr. Roman. Ya. Maka yang digaris bawahi adjective phrase-nya, ingat participle itu bisa verb ing, bisa kata kerja ketiga. Ya. Iya. Sekarang kalau saya tanya yang digaris bawahi yang lived atau lived lah saya bilang biar langsung kena ya. He lived atau named atau owned. Iya, name. Ya. Ya. Kata sifat sebuah nama seorang lelaki yang bernama Pak Mr. Roman. Sekarang kalau saya gantilah dulu, saya pakai tetap kalimat ini. Coba ya perhatikan ya, dianalisa ya. Tetap saya menggunakan kalimat ini, tapi perintahnya berbeda, bukan adjective phrase, tapi verb phrase. Maka yang digaris bawahi yang mana? Iya, lived, ya. Ya, lived. Yang benarnya lived, tapi biar kena dia lived lah saya bilang dulu ya. Iya. Oke. Jadi tergantung what is the instructions for the questions. Kalau instructionnya saya ganti menjadi verb phrase, of course the underlined words must be lived. Ya. But if the instruction is using adjective phrase, so I underline named. Understood? Okay, excellent. Okay, yang lain. Okay, menggunakan ini juga. Okay, tapi pakai bahasa Indonesia aja ya, biar langsung kena ya. Oh ya. Oke, coba perhatikan. Saya bahasa Indonesia lagi. Oke. I
Coba perhatikannya. Go, ya. I go to the supermarket to find a stolen car. Yeah, which one is adjective? The instruction is adjective phrase. So which? Yes, stolen car, ya. A man named stolen car, ya. Oke, bisa ya? Oke. Nomor 4. Bitsy gave Granny a big kiss and the yellow basket filled with cookies. Maka yang digaris bawahi adalah yang filled with cookies. Ya, ya. Sebenarnya pronunciation yang benarnya adalah filled with cookies. Not filed, ya. Coba perhatikan dalam pronunciation-nya, kalau dia file itu L-nya 1. Itu file. Tapi kalau L-nya 2, maka dia bukan filed, tapi menjadi filled. Filled. 4. Oke. Sekarang instruction-nya saya ganti menjadi verb phrase. Maka digaris bawahi dari mana? Iya, gave. Hah? No, listen. If kalau instruction-nya saya ganti menjadi verb phrase, maka kamu bawa garis bawahi dari gave, ya. But if the instruction is adjective phrase, so the answer is filled with cookie. Understood? Okay. Excellent. Nomor 5. I do know the sound of your voice moving along wires strong on pole. So, ingat. Ya. Maka ingat ada kata-kata preposisi. Coba dulu sebutkan dulu preposisi yang kamu tahu deh. Saya ulang kembali, and then and what else? With Upon. Kalau pernah kamu dengar upon, pernah once. Yes. Upon. Once. Iyalah, bukan upon itu. Upon. Once. Upon. Bukan upon. Yes. Ya. Ya, oke ya. Itu upon. Yes, oke. And ada lagi from. Ya, from. For, yes, right, for. For, from. To, yes, to juga bisa. Preposisi, ya. Oke, kita masuk ke contoh. Maka coba dilihat contohnya dari latihan 1. Oke. Nomor
Satu, the air. Maka coba ya, ada preposisi, langsung preposisi. Maka jawabannya adalah the air smelled mildew and rotted beams, but also of horse, sweat and wood smoke. Off, ya. Tapi off-nya dimulai dari mana? Of horse atau yes. Iya. Dari situ sampai selanjutnya ya. Maka jawabannya adalah dodol. D. Nomor 2. They would rest under the shade of the big old tree. Maka jawabannya sekali lagi yes. Ada yes, exactly. Nomor 3. Her mama was in the kitchen baking carrot cookies, and the wonderful smell, yes, of the warm cookies woke Betsy. So, preposisi. Hah? Pilihannya kan ada A, B, C, D. Iya. Iya, jawabannya bola. Yaitu of the warm cookies. Nomor 4. She couldn't wait to tell Granny everything that. Atau kamu deh yang baca deh, biar bahasa pronunciation-nya lancar. Coba, siapa yang mau baca nomor 4? Baca doang, nanti jawabnya sama-sama. Oke. Good, excellent. So, sekali lagi ada kata-kata preposi. Which one is yes, C. Yes, benar. Cantik, ya. Nomor 5. Saya dulu waktu apa dikasih pilihannya gitu. Jadi kalau A ayam, B bola, C cantik, D dodol. Nomor 5. Near the tree. Dibaca. Siapa yang mau baca? Ganti-gantian. Jawabnya bersama. Oke, silakan. Iya. Pile, yes, pile. Five. Oke. Near the trail. Kalau trial nanti jadinya apa? Persidangan ya? Iya, trial. Trail. Yeah, in the middle of a pile of old brown vines and brambles was a dam of bright green grass and flowers. So, yes, cantik, of bright green grass and flowers. Number 6, dibaca. Wah, nggak ada yang mau belajar bahasa Inggris ya. Sayang lo, kamu bayar lo di sini. Masa nggak ada? Oke. Oke. Maka jawabannya, ingat preposisi. Yes, preposisi. Yes.
of ya, diawali oleh of dulu. Itu menandakan dia adjective of preposition. Ya, preposisi of, maka adjective of preposition. Of the typing shallower draw. Nomor 7. Nomor 7. Mhm. Mhm. Lihat pilihan dari A sampai D. Pilihan A sampai D. Iya, playing. Yes. Idly with his pencil. Kenapa enggak yang C? Tadi saya dengar ada yang C, his pencil. Nggak bisa ya, ya karena dia minta adjective. His pencil sama dengan his pencil. Tidak phrase, bukan phrase ya. Nomor 8. No other way of averting the impending disaster occurred to him. Maka yes, of averting the impending disaster occurred to him. Ya, nomor 9. They reached the shore at 8 a.m. to cheers from the crowds lining the harbor walls. Maka yes, lining the harbor walls. Ya. Ya. Nomor 10. Reports filled the newspapers about ordinary people making fortunes from gold in Australia. Maka lihat pilihan A sampai D. Kita berdasarkan pilihan ya. Making fortunes from gold in Australia. Nomor 11. Then the sailor resumed the tale of his adventures and the many great dangers he had faced. Maka jawabannya of ya, adventures. The following day we made a simple boat and filled it with whatever food we could find. So yeah, we made a simple boat and filled it with fill it. Oke, kita lihat A sampai D, a simple boat. Apakah itu adjective phrase? Tidak. With whatever food we could, bukan. Jadi kita lihat pilihan A sampai D ya. Maka yang tepat adalah filled. Kalau yang A, simple boat, bukan. Ini bukan masuk ke dalam adjective phrase gitu ya. With whatever food we could find. Ini bukan frase, ini kalimat. Nah, yang C itu kalimat. Ya. Nomor D, a simple boat and filled it with whatever food we could find. We made a simple sarus. Ini juga bukan. A simple boat and filled it with whatever food we could find juga bukan. Jadi filled. Kan participle tadi ya. Bisa verb ing, bisa kata kerja ketiga. Oke, itu dia. Nomor 13.
Ah, mm-mm.